Di penghujung zaman dinosaurus, ketika bumi mulai retak dan iklim berubah secara drastis, para penghuni daratan mulai menyadari bahwa dunia mereka akan segera berakhir. Di antara semua spesies, terdapat seekor Deinonychus bernama Elar yang tinggal bersama kelompok kecil di hutan berkabut. Mereka hidup sembunyi, menghindari predator dan perubahan alam yang tak terduga. Tapi Elar bukan dinosaurus biasa. Ia sering merasa dunia ini menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelaparan dan kepunahan. Suatu malam, setelah gempa besar mengguncang lembah, tanah retak di sebuah bukit dan memperlihatkan gua yang tak pernah terlihat sebelumnya. Elar bersama sahabatnya yang agresif namun setia, seekor Ceratosaurus muda bernama Noku, masuk ke dalam gua itu. Di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang mustahil bagi makhluk prasejarah, sebuah ruangan dari logam mulus, berdinding cahaya, dan di tengahnya terdapat kristal besar yang menyala perlahan. Di sudut ruangan, mereka melihat sosok aneh membatu dalam kristal. Bukan dinosaurus, tapi makhluk berdiri dua kaki, dengan alat di tangannya, makhluk yang berasal dari luar waktu. Saat Elar menyentuh kristal, pikirannya dipenuhi oleh penglihatan kota manusia. Langit penuh logam terbang, peperangan, kehancuran, dan masa depan bumi. Mesin di hadapannya adalah alat perjalanan waktu, peninggalan makhluk purba luar angkasa yang pernah datang ke bumi jauh sebelum manusia. Mesin itu hanya bisa diaktifkan oleh makhluk yang cukup cerdas dan memiliki insting bertahan hidup, dan Elar terpilih. Tapi untuk membukanya sepenuhnya, dibutuhkan energi besar. Pengorbanan 5 pemimpin spesies yang masih hidup. Elar menyembunyikan rahasia ini. Ia takut jika salah satu dinosaurus lain mengetahuinya, dunia bisa berakhir lebih cepat. Tapi tanpa ia sadari, mesin itu telah mempengaruhi sahabatnya, Noku. Ketamakan mulai tumbuh. Noku percaya bahwa dengan pergi ke masa depan, ia bisa menguasai dunia baru sebelum makhluk lain mendudukinya. Diam-diam, Noku mulai membunuh pemimpin-pemimpin suku dinosaurus, menyerap energi mereka untuk mengaktifkan portal waktu. Saat Elar tahu kebenarannya, ia berusaha menghentikan Noku, tapi terlambat. Noku sudah berada di dalam ruang mesin, dan portal waktu mulai terbuka. Terjadi pertarungan hebat antara dua makhluk yang dulunya sahabat. Noku lebih kuat dan melukai Elar parah. Tapi di detik terakhir, Elar menghancurkan inti kristal pengontrol mesin. Portal menjadi liar dan tak terkendali. Suara bumi retak, gelombang energi keluar ke seluruh dunia. Mesin waktu meledak. Tapi bukan hanya gua yang hancur. Ledakan itu melepaskan partikel ke atmosfer, menutupi langit selama bertahun-tahun. Tanaman mati, suhu menurun drastis, dan perlahan satu persatu spesies punah. Bumi memasuki zaman beku. Kepunahan massal terjadi, bukan karena meteorit seperti yang diperkirakan manusia di masa depan, tapi karena keputusan satu makhluk yang ingin memiliki waktu. Jutaan tahun kemudian, manusia menggali fosil dan menemukan struktur aneh di sebuah hutan kuno. Mereka menyebutnya reruntuhan geologis, tak menyadari bahwa itu adalah ruang waktu yang dulu dijaga oleh Elar. Di dalamnya, terukir di dinding batu, sebuah pesan yang tak pernah diterjemahkan sepenuhnya. Waktu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijaga. Kisah ini tak pernah tercatat sejarah, namun jejaknya tetap ada dalam tulang-tulang yang membeku, menunggu seseorang cukup bijak untuk mengerti arti sebenarnya dari pengorbanan. Dan itulah akhir dari zaman terakhir. Bukan karena kehancuran dari luar, tapi dari dalam hati para penguasa zaman yang lupa bahwa masa depan bukan hak siapapun.